Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guysku semuanya di tanggal 19 September 2025. Selamat siang guysku semuanya. Mudah-mudahan tempat-tempat semuanya selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, diberikan berkah dalam semua aktivitasnya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan channel kita Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, pandangan yang objektif, penuh inspirasi dan manfaat kebaikan. Jadi teman-temanku sekalian, pada siang hari ini saya ingin ngobrol santai dengan teman-teman. Saya ingin mengajak subscriber saya di channel kita ini untuk menjadi orang yang mampu menerima kenyataan dengan baik. Jadi tidak sedikit manusia itu yang selalu memanipulasi dirinya sendiri. Kalau memanipulasi orang lain itu sudah banyak lah ya, sudah banyak terjadi, dan itu kayak kita normal dengarnya gitu ya, karena memang ada karakter-karakter yang seperti itu. Tetapi yang lebih langka lagi, yang ini sebenarnya adalah sesuatu yang aneh sekali kalau menurut saya pribadi, adalah orang yang mampu memanipulasi dirinya sendiri. Apa yang dimaksud memanipulasi diri sendiri? Yaitu tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Jadi misalnya ya teman-teman sedang menjalani hubungan dengan seseorang, baik itu pacaran atau sudah menikah gitu ya. Sebenarnya kan diri kita itu mempunyai perasaan yang tidak bisa dibohongi sebenarnya. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya kolbu. Kita terasa sebenarnya di saat orang itu, nggak usah lah pasangan, misalnya berteman saja di lingkungan kita kan tahu orang itu sebenarnya dengan kita itu sebenarnya ada rasa yang baik apa enggak gitu ya. Apalagi di pasangan ya, sudah menikah atau mungkin kalau zaman sekarang anak-anak yang pacaran gitu, sebenarnya kan terasa diri kita itu dicintai atau tidak. Kalau kita tidak dicintai sedangkan kita juga tidak mencintai dia, mungkin nggak masalah juga sih, karena kita memang juga mungkin nggak mengharapkan ya, mungkin kita nggak mengharapkan karena kita juga tidak cinta gitu ya. Tetapi kalau misalnya di saat diri kita itu cinta sekali dengan seseorang, kita mengharapkan dirinya itu baik kepada kita, berkorban untuk kita, terus mencintai kita, terus kemudian kita mendapati dirinya tidak mencintai kita, tidak menyayangi kita, bahkan mungkin sering kalinya menyia-nyiakan hubungannya dengan kita. Kemudian kita memanipulasi diri kita selalu ya, husnuzon itu bagus, tetapi saya sering sekali mengatakan di vlog-vlog saya terdahulu bahwa husnuzon di orang yang tidak tepat itu hanya akan mendatangkan banyak masalah ke depannya. Jadi faktor hati-hati dan menerima kenyataan itu penting ya. Bagaimana itu bisa dilakukan? Kita lihat dari pengalaman, kita lihat dari ada nggak perubahan seperti itu ya. Jadi seumpamanya dalam berhubungan tadi, kita misalnya pacaran atau kita sudah menikah dengan orang yang menyia-nyiakan kita terus menerus kayak gitu. Kita harus berkorban terus, kita harus mensituasikan keadaan, apa-apa kita yang harus memikirkan seperti itu. Cobalah terima kenyataan, beranilah bersikap dan mengambil keputusan. Jangan selalu mengatakan mungkin dia sedang capek, mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Itu nggak apa-apa kalau hal-hal yang tidak mengenakan itu terjadinya cuma sekali dua kali, dan kelihatannya kalau orang itu hilap itu kan pasti mampu menyampaikan maaf ya kemarin saya misalnya kasar, maaf ya kemarin saya misalnya tidak care dengan kamu dan lain sebagainya, bla 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 gitu. Maaf ya kemarin saya kok kurang menjaga perasaan kamu. Sebenarnya kan kerasa ya orang itu ya. Tapi di saat kata maaf itu tidak pernah disampaikan, kemudian peristiwa yang tidak mengenakan itu kok terjadi berkali-kali gitu ya. Apalagi oleh orang-orang yang kita harapkan gitu ya, kalau pasangan, pacaran itu ya, pacar atau apalagi udah suami atau istri kayak gitu ya. Sudahlah, kita harus menerima kenyataan, sehingga kita akan menyampaikan ini dia berarti memang tidak baik kepada saya dan saya harus mengkomunikasikan, karena namanya hubungan itu dua arah ya. Karena
Jika ini dibiarkan dan terjadi terus menerus gitu ya dalam jangka waktu yang lama, ini akan mempengaruhi banyak hal. Saya melihat ternyata di lingkungan saya sendiri gitu ya, produktivitas itu banyak kaitannya loh. Produktivitas itu dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya itu kebahagiaan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang kita harapkan terutamanya. Gini, kalau kita dibahagiakan oleh orang yang kita tidak harapkan, kayaknya nanti nilainya itu akan sedikit gitu ya. Tapi kalau kita dibahagiakan oleh orang yang memang kita harapkan dia itu memberikan kebahagiaan ke kita, itu nilainya lebih tinggi. Coba deh nanti teman-teman buktikan. Sehingga apabila kita tidak mendapatkan kebahagiaan dari orang-orang yang kita memang harapkan dia itu menghadirkan kebahagiaan ke kita, kecewanya kita tinggi. Itu yang saya maksud akhirnya mempengaruhi produktivitas kita di dalam keseharian kita. Ya. Kalau sudah disampaikan produktivitas, makanya kan artinya jadi luas. Artinya hubungan kita nanti di luar dengan sesama manusia menjadi kurang baik karena kita sudah bad mood ya. Terus mungkin kita bekerja menjadi tidak semangat, menjaga kesehatan juga tidak, apalagi menjaga penampilan seperti itu. Itu banyak pengaruhnya, dan yang paling mengerikan terminal akhirnya biasanya normalnya fitrahnya untuk beribadah pun jadi malas karena nggak semangat kayak gitu. Terus ada yang bilang misalnya, enggak tuh kalau kita mah kalau ada cobaan malah lebih dekat sama Allah. Kalau pasangan mengecewakan malah lebih mudah dekat sama Allah karena itu ada ujiannya. Itu enggak semua orang, teman. Enggak semua orang, bro. Enggak semua orang, sista, seperti itu. Enggak semua orang, bapak ibu, seperti itu. Ada yang ya kayak itu loh. Anda pasti sering mendengar kalau ada orang stres itu nggak mau makan, ya kan? Aku kalau stres nggak mau makan, tapi di sisi lain ada orang itu kalau stres itu malah makannya semakin banyak. Maka kan lain orang, lain sifat dan karakternya. Lah saya sedang membahas orang-orang yang apabila terjadi ujian-ujian yang dikarenakan seperti itu tadi, semakin menjadi tidak produktivitasnya menjadi menurun, ibadahnya juga semakin menurun kayak gitu. Maka bagaimana kita mencoba, ini kan contoh kasus aja ya, bukan saya ini full membahas tentang ini saya memberikan contoh yang paling mudah. Bagaimana kita menerima kenyataan terhadap suatu masalah atau perihal kayak gitu. Mulai dari detik ini ya, apalagi ini yang udah 30 tahun ke atas. Kalau yang 30 tahun ke bawah saya masih style kendola. Mungkin Anda memang belum dewasa. Mungkin memang waktunya Anda untuk relax ya dalam kehidupan. Tapi untuk yang 30 tahun ke atas, cobalah Anda betul-betul sekarang ini Anda mendengarkan, Anda betul-betul ingat dalam kehidupan Anda ini sebenarnya apa yang sudah terjadi. Dari segi pasangan ya, dari segi hubungan dengan antar sesama, dari segi ekonomi, dari segi dengan orang tua ya kan, dari segi keseharian Anda, hubungan Anda dengan apapun itu. Coba secara jujur Anda analisa, kemudian Anda tentukan Anda harus berbuat apa, dan yaitu ambil keputusan yang betul. Bagaimana mengetahui keputusan itu benar atau tidak? Keputusan yang relevan adalah keputusan yang bisa dilaksanakan untuk saat ini Anda berada, besok, dan beberapa saat yang akan datang atau masa depan. Dan itu berkorelasi berbanding lurus dengan akhirat Anda untuk yang mukmin. Karena kita yakini setelah meninggal kita masih punya kehidupan yang abadi. Seperti itu. Jadi jangan pernah lagi menipu diri dalam bentuk apapun. Anda sedih, katakan sedih. Anda tidak bahagia, katakan tidak bahagia. Jangan gengsi sama si A, si B, si C. Enggak penting. Hidup dengan gengsi-gengsi itu capek ya.
Mau dihina orang, wah kasihan ya kamu nggak bahagia ternyata pernikahannya, kamu nggak bahagia ya ekonomimu melorot misalnya kayak gitu, kamu nggak bahagia ya ternyata kamu nggak punya teman, kamu ternyata hidupnya sedih-sedih. Ngefek banget omongan orang untuk kamu. Yang paling penting itu hatimu sendiri. Betapa sedihnya orang yang mampu selalu memanipulasi dirinya sendiri, menunjukkan wajah yang gembira, menunjukkan seolah semua baik-baik saja. Tapi di saat dia sendirian, Anda sendirian di kamar Anda, dan tidak ada seorang pun di situ, apakah tidak malu kepada Allah? Ternyata Anda itu mengutuki nasib Anda, sampai berkata Allah tidak adil, seperti itu. Ya. Maka teman-teman, yang ini jurus pamungkasnya, yang paling akhir. Lembutkanlah hati untuk bisa menerima nasihat. Lembutkanlah hati untuk memandang kebaikan dari orang lain. Dengan cara apa? Salah satunya, banyakkanlah istighfar dan rutinkanlah membaca Al-Quran beserta artinya. Ya, maka teman-temanku sekalian, tidak usah terlalu hanya menjadi manusia yang ingin terlihat perfect di mata manusia yang lain, tapi sejatinya Anda itu bersedih hati. Saya harap subscriber saya ini menjadi pribadi-pribadi yang bahagia walaupun dengan apapun keadaannya. Maka setiap ujian atau masalah yang sedang Anda hadapi, terima kenyataannya dengan jujur, tidak usah gengsi dengan manusia yang lain, dan cari solusinya. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.